And India is not alone in this crisis. The entire world is struggling to keep the lights on. They're calling it the perfect storm. Different regions, different policies, but the same result, a shortage of energy. Let me tell you where things stand. In Britain, soldiers are driving oil tankers. They're delivering fuel to gas stations. In the rest of Europe, there is a natural gas crunch. Eurozone inflation is at a 13-year high. In China, factories are shutting down. There is no fuel to light homes or run heaters. And in South America, there's talk of blackouts. How did we get here? Well, terjadi krisis energi global ya. Banyak negara yang mengalami krisis energi secara bersamaan. Mari kita coba berpikir dan kupas tentang itu. Di hari ini adalah di hari kedua saya. Hari ini hari Kamis, tanggal 14 Oktober tahun 2021. Kenapa banyak negara mengalami krisis energi dalam waktu yang bersamaan? Penyebab pertama mungkin adalah COVID-19. Kita tahu bersama bahwa ketika pandemi COVID-19 ini terjadi, banyak negara yang memilih untuk menerapkan kebijakan lockdown. Dan kebijakan lockdown ini berpengaruh pada terbatasnya mobilitas manusia, dan ketika mereka terbatas mobilitas, maka mereka tidak bisa bekerja dalam sektor-sektor industri tertentu. Dan ketika sektor industri ini tidak bisa bekerja atau berhenti, maka ada dampak secara sistemik yang terjadi, terutama dalam sektor penyediaan energi. Sektor penyediaan energi ini terpaksa untuk memangkas supply-nya. Dan ketika keadaan sudah mulai normal, permintaan terhadap energi, sektor gas, batu bara, dan minyak, itu membludak, sementara persediaannya terbatas. Dan ketika dia langka, maka tidak heran beberapa bulan yang lalu komoditas batu bara naik sangat tajam. Dan mungkin Anda yang investasi di batu bara dapat untung banyak pada waktu itu. Poin yang kedua adalah transisi yang sulit dalam pemakaian green energy. Kita tahu bersama bahwa green energy ini sudah didengungkan dari tahun 1990 sampai 1994. Itu awal mula banyak negara yang mulai sadar bahwa bumi kita lagi panas, Pak. Bumi kita itu udaranya kotor, dan akhirnya banyak negara yang berkumpul gitu ya, dan mereka bersepakat bahwa kita harus melakukan sesuatu hal yang merubah kondisi bumi ini. Dan kesepakatannya adalah kita harus membatasi penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan. Dan kita harus menggunakan energi yang ramah lingkungan, pendekatannya adalah tenaga angin dan tenaga matahari. Pelopor penggunaan green energy adalah negara-negara di Eropa, karena negara-negara Eropa adalah negara-negara yang sangat kaya gitu ya. Ketika negara-negara Eropa ini sudah sadar tentang green energy, investasi mereka diarahkan kepada sektor-sektor yang menunjang green energy ini. Problemnya adalah sektor-sektor yang dianggap tidak green energy atau menggunakan bahan bakar fosil, dengan berbagai macam kebijakan mereka ditekan, dan akhirnya perusahaan-perusahaan minyak, batu bara, dan gas itu terpaksa untuk merampingkan porsi kerja mereka, atau bahkan ada yang juga yang gulung tikar. Akibat dari kondisi itu, maka harusnya penggunaan energi yang ramah lingkungan sudah siap dong. Dan nyatanya negara-negara di Eropa juga masih tergantung dengan energi fosil. Poin ketiga adalah hubungan diplomasi antara negara di Eropa dengan di Rusia. Eropa hanya memiliki cadangan minyak yang dapat memenuhi kebutuhan 30% saja. Dan selebihnya dia mengimpor minyak dari Rusia lewat jalur pipa, namanya pipa Nord Stream. Pipa ini dia dibangun jadi 2 jalur, dan satu jalur itu belum bisa berjalan karena nunggu proses sertifikasi. Ada banyak asumsi bahwa Rusia sedang mengulur waktu karena dia merasa dia punya bargaining power yang sangat tinggi di sini. Eropa butuh minyak, sebentar lagi winter gitu ya. Sementara Rusia nggak mau ngasih sekarang minyaknya. Dia nunggu agar minyak semakin langka di Eropa, dan ketika minyak itu dijual dengan harga mahal,
negara-negara Eropa akan terpaksa untuk membeli minyak itu. Poin yang terakhir adalah alam. Jadi ketika negara-negara Eropa sudah memikirkan green energy, dia memakai tenaga solar dan pembangkit listrik tenaga angin, dia itu bangun banyak kincir itu di laut-laut yang ada di Eropa dan Amerika. Dan problemnya adalah intensitas angin di beberapa bulan ini tidak setinggi biasanya. Dan akhirnya energi yang didapat tidak terlalu banyak. Nah, akibat krisis ini nih, banyak pabrik di Cina tutup, pabrik di Eropa tutup, dan kendaraan di Amerika sudah tidak bisa beroperasi. Bahkan ekstrimnya adalah pemadaman bergilir yang hampir terjadi tiap malam. Beruntunglah kita yang masih ada di Indonesia. Kita nggak sedang ngalamin krisis energi kan? Nggak kan? Nggak dong.